Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul The Invisible Man. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan film ini disutradarai dan ditulis oleh Lane Warner. Film ini bergenre drama, horor, misteri, sci-fi, dan thriller. Film yang berdurasi 124 menit ini menceritakan tentang Cecilia yang tidak pernah percaya bahwa mantan kekasihnya yang temperamental bunuh diri dan meninggalkan warisan kepadanya. Cecilia berusaha membuktikan bahwa ia sedang diburu oleh seseorang yang tidak terlihat oleh siapapun. Dibintangi oleh Elizabeth Moss sebagai Cecilia, Oliver Jackson Cohen sebagai Adrian, Aldis Hodge sebagai James, dan Harriet Dyer sebagai Emily Cass. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan Cecilia yang berencana untuk melarikan diri dari rumah Adrian. Sebelum pergi, Cecilia mencampurkan diazepam ke minum Adrian dan mematikan CCTV dan alarm di rumah Adrian. Namun, di saat Cecilia melepaskan kalung Zeus, yaitu anjing Adrian, alarm mobil Adrian pun berbunyi. Cecil segera berlari menjauh dari rumah Adrian dan berhasil melarikan diri dari sana. Di saat Emily menjemput Cecil, Adrian pun berhasil mengejar dan memecahkan kaca mobil Emily. Namun, Emily dan Cecilia berhasil melarikan diri dari Adrian. Lalu, 2 minggu kemudian, Cecilia berada di rumah James. Ia keluar untuk mengambil surat, namun ia masih takut, merasa James membuntutinya. Sehingga Cecilia bergegas kembali masuk ke rumah. Setelah itu, ia pun mencoret kamera laptopnya dengan spidol karena ia takut ia sedang diawasi. Kemudian, Emily datang ke rumah James, memberitahukan kepada Cecilia bahwa Adrian telah mati. Setelah itu, Cecilia pun mulai menceritakan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan Adrian kepadanya sewaktu Cecilia berada di rumahnya kepada James dan Emily. Di saat Cecilia berhasil mengambil surat-surat yang ada di rumah James, ternyata Cecilia juga mendapatkan surat untuk dirinya. Surat itu adalah surat dari pengacara. Cecilia dan Emily pergi menemui pengacara tersebut. Ia bernama Tom, dan ia adalah adik dari Adrian. Tom membacakan surat wasiat dari Adrian yang berisikan bahwa Adrian akan memberikan $5 juta kepada Cecilia. Setelah pulang, Cecilia memberikan tabungan untuk Sydney yang merupakan anak James dan akan memberikan $10.000 untuk Sydney agar ia bisa masuk ke kampus yang diinginkannya, yaitu kampus Parsons. Di malam hari, Cecilia mengira James sudah pulang. Namun Cecilia merasa ada yang aneh, sehingga ia memastikannya dengan pergi ke ruang tamu, dan mereka pun tidak menemukan ada siapa-siapa. Tetapi pintu rumah mereka terbuka. Di saat Cecilia tidur, ada seseorang yang memfotonya dengan flash, sehingga Cecilia pun terbangun. Di saat ia bangun dan ingin mengambil selimut yang terjatuh, ia pun berteriak memanggil James karena ia merasa melihat jejak kaki yang menahan ia untuk mengambil selimutnya. Namun, di saat James datang, ternyata tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, di saat Cecilia sedang melakukan wawancara kerja di perusahaan arsitektur, ternyata tas yang berisikan gambar-gambarnya kosong. Setelah itu, Cecilia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah ia pulang dari rumah sakit, Cecilia mendapat panggilan dari dokter, dan ia memberitahu Cecilia bahwa ia menemukan diazepam setelah melakukan tes darah. Lalu, di saat Cecilia kembali ke kamar mandi, ia menemukan botol diazepam yang ia gunakan untuk membius Adrian di wastafelnya. Lalu Cecilia dan James pun mendatangi Tom. Cecilia tahu kata-kata yang pernah dikatakan Adrian kepadanya, bahwa ia tidak akan pernah bisa lari dari Adrian. Dan Adrian pun akan selalu mengikutinya dan meninggalkan tanda untuknya. Cecilia percaya bahwa Adrian mengetahui caranya menjadi tidak terlihat, karena ia adalah pemimpin dunia dalam bidang optik. Namun Tom menyangkal hal tersebut dan menunjukkan foto mayat Adrian. Kemudian Cecilia pun pergi ke rumah Emily. Namun, sesampainya di sana, Emily menolak kehadiran Cecilia, dikarenakan email yang dikirim Cecilia kepadanya. Cecilia berkata bahwa Adrian yang melakukan itu. Namun Emily tidak percaya dan mengusir Cecilia dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Cecilia memeriksa emailnya, dan apa yang dikatakan Emily ternyata benar, bahwa Cecilia mengirim email yang berisikan kebenciannya terhadap Emily.
Cecilia pun menangis mengetahui hal itu. Sydney yang datang dan mencoba menghiburnya dipukul oleh Adrian, dan Adrian membuat seolah-olah Cecilia yang melakukan itu. Setelah itu, James membawa Sydney pergi dan meninggalkan Cecilia di rumah sendiri. Cecilia yang mengetahui keberadaan Adrian, menabur bubuk kopi di lantai, dan memegang pisau untuk menjaga dirinya dari Adrian. Cecilia mencoba menelpon Adrian, dan ternyata handphone Adrian terletak di loteng. Setelah Cecilia berhasil menemukan handphone Adrian di loteng, ia melihat foto dirinya yang sedang tertidur waktu itu. Dan ia berhasil menyiram cat putih yang menyebabkan Adrian dapat terlihat. Namun, Adrian yang telah membersihkan diri dapat memukul Cecilia berkali-kali. Tetapi, Cecilia berhasil kabur menuju pantai Stinson untuk pergi ke rumah Adrian. Sesampainya di rumah Adrian, Cecilia pergi ke ruangan yang mencurigakan di sana. Ia menemukan kostum yang dapat membuat Adrian tidak terlihat. Di saat ia hampir tertangkap oleh Adrian, ia berhasil melarikan diri dan meminta Emily untuk menemuinya di restoran yang ia tentukan. Di saat Cecilia ingin menceritakan tentang apa yang ia lihat di rumah Adrian, Adrian pun membunuh Emily dan membuat seakan-akan Cecilia yang melakukan hal tersebut, yang menyebabkan restoran tersebut panik dan polisi dapat menangkap Cecilia. Setelah itu, Cecilia diinterogasi oleh James dan temannya. Namun Cecilia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya karena ia tahu Adrian sedang mendengarkan perbincangan mereka. Cecilia pun mulai menyalahkan dirinya sendiri untuk kematian Emily. Ia merasa ia telah membawa Adrian ke hidup Emily. Dan James pun menyesal karena meninggalkannya waktu itu. Setelah itu, Cecilia diberitahu seorang suster. Ternyata sebenarnya, selama ini, ia sedang mengandung anak Adrian. Kemudian Tom datang menghampiri Cecilia di rumah sakit untuk menyampaikan bahwa uang yang akan diberikan kepadanya akan dibatalkan karena Cecilia telah melanggar syarat Adrian, yaitu terlibat dalam kejahatan. Cecilia harus menandatangani dokumen yang berisikan penyerahan bagian Cecilia dari yayasan. Namun Tom memberikan satu pilihan kepada Cecilia. Jika Cecilia menyetujui untuk melahirkan anak Adrian dan kembali kepada Adrian, Tom dapat mengubah fakta bahwa Cecilia ada pembunuh dan membebaskannya. Namun, Cecilia menolak tawaran tersebut. Lalu, di malam hari, Cecilia mengambil pulpen yang ia sembunyikan dan mulai mencoba membunuh diri dengan melukai tangannya. Namun Adrian menghentikannya. Tetapi, Cecilia berhasil menusuk kostum Adrian yang menyebabkan kostum yang Adrian gunakan mengalami kerusakan. Adrian membunuh beberapa satpam di saat ia mengejar Cecilia yang ingin melarikan diri. Cecilia menembak Adrian beberapa kali, namun tembakannya meleset. Cecilia yang mengejar Adrian sampai ke parkiran pun tertangkap oleh Adrian, dan dia mengatakan bahwa ia akan segera membunuh Sydney. Di waktu Cecilia mengejar Adrian, ia menelpon James dan mengatakan apa yang akan terjadi kepada Sydney. Di saat James telah sampai di rumahnya, James berhasil dikalahkan Adrian. Namun tidak lama setelah itu, Cecilia berhasil menembak Adrian beberapa kali sampai Adrian mati. Namun, setelah ia membuka kostum tersebut, ia terkejut karena yang memakai kostum itu adalah Tom. Kemudian, keesokan harinya, regu taktis menemukan Adrian yang terkurung di dalam basement rumahnya dengan keadaan tangan diikat. Namun Cecilia mendengar hal itu dari James tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa ini semua adalah ulah Adrian. Dia adalah dalang di balik semua ini. Dan mengatakan kepada James bahwa selama Adrian masih ada, James tidak dapat melindunginya. Lalu Cecilia memutuskan untuk datang menemui Adrian di rumahnya. Cecilia mengatakan ia mau melahirkan anak Adrian dengan syarat Adrian harus mengakui bahwa dari awal semua ini adalah rencananya. Namun Adrian mengetahui bahwa pembicaraan mereka sedang didengarkan oleh James. Kemudian Cecilia pergi untuk merapikan dirinya. Namun, ternyata ia memakai baju yang membuatnya tidak terlihat dan membunuh Adrian dengan menyayat tenggorokannya. Ia pun membuat seakan-akan Adrian membunuh dirinya sendiri dengan menelpon 911 dan meminta bantuan. James yang menemui Cecilia mengetahui bahwa Cecilia membunuh Adrian. Namun James tidak bisa melakukan apa-apa karena bukti dari rekaman dan CCTV rumah Adrian mengatakan bahwa Adrian membunuh dirinya sendiri. Lalu, Cecilia pun berjalan keluar rumah Adrian
dengan membawa baju yang dapat membuatnya tidak terlihat. Kemudian, film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan dari teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.